guys, jumpa lagi dengan saya Bang Theo Nutun. Kali ini kita akan lanjut lagi channel Bang Rizky Reply. Nah, kali ini Bang Rizky Reply ngambil cerita dari cerita Jepang atau mitos Jepang ya, tentang hantu-hantu Jepang teman. Sebenarnya udah pernah gue nonton ceritanya di film, hampir persis lah kayak cerita yang ini teman-teman, hampir persis lah. Coba kalian cek di Google ya, teman-teman, nama hantunya ini. Dan ini nama videonya. Nah, seperti biasa semua hak cipta aku serahkan sama Bang Rizky Play. Aku cuma redaksi videonya. Aku cuma ngambil keuntungan dari live streamingku. Karena sebenarnya aku belum nggak dikasih izin sama channel Bang Rizky Play. Tapi semoga diizinin lah teman. Karena ini yang konten yang aku cuma bisa. Nah, kalau kalian mau subscribe channel Bang Rizky Play ini guys. Nah, dan di sini jangan lupa like, share, dan komen. Kalau ada video-video game atau game yang kalian saya mainkan, boleh tulis bawah komentar. Nanti aku mainkan di live streaming. Kalau misalnya ada video-video seram maupun di TikTok atau di YouTube boleh. Kartun-kartun drama boleh, penyisiran hantu boleh ya. Tentang rumah angker boleh saja. Yang penting seram, yang penting ada kartun drama atau penyisiran hantu. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum itu, jangan lupa di subscribe. Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go! Jangan lupa dinonton. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Bang Theo Nutun. Kali ini aku akan reaction channel Bang Rizky Reply lagi. Kenapa channel Bang Rizky Reply lagi aku reaction teman-teman? Karena aku lagi nyari-nyari kartun seram. Kebetulan Bang Rizky Reply ngupload kartun seram lagi teman-teman. Jadi aku reaction dia ya. Nah, kalau misalnya ada video-video seram, video-video lucu, video-video menarik, kalian terus di bawah TikTok maupun di YouTube ini ya nama channelnya supaya bisa aku reaction. Sebenarnya aku belum cuci muka teman-teman, belum cuci muka, belum mengambil bunyi karena langsung gue bikin konten teman-teman. Karena supaya nggak ngedit malam aku teman-teman, soalnya capek teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, kita putar dulu. Nah, ada sebenarnya juga kenapa aku reaction channel Bang Rizky Reply teman-teman. Aku lagi nyari-nyari channel-channel yang apa ya, kartun seram Jepang kayak gitu, kartun-kartun Jepang kayak gitu, yang membahas hantu-hantu Jepang. Nggak gue dapat bahasa Indonesia teman-teman. Terus nggak ada juga dubbingnya teman-teman. Jadi kemudian juga Bang Rizky Reply ini ngupload kisah-kisah hantu Jepang teman-teman. Jadi lagi pula gue nyari konten itu kan menurut juga Abang Rizky Reply ini ngupload ini, jadi aku udah action. Mohon izin Bang Rizky Reply, semua hak ciptanya nanti kesalahan sama Bang Rizky Reply. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga bangsawan di kota Kyoto. Oh, Kyoto, Jepang. Dari keluarga Sama itu, mau ke Jepang teman-teman. lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Bayi itu sempurna. Kulitnya seputih salju, senyumannya manis seperti musim semi. Bayi itu tampak sehat dan tidak pernah menangis. Namun, saat menginjak umur 7 tahun, keluarga itu baru sadar bahwa anak itu tidak bisa bicara. Oh, bisu. Mbak, aku yakin nih orang tuanya nggak peduli lagi sama dia, karena kan ini kan orang-orang yang punya status ya teman-teman. Jadi mungkin dikurung nanti atau entah atau disiksa ya. Dokter, tolong katakan, kami rela bayar berapapun demi Hime. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak pernah menemukan kondisi seperti anak Anda sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, kondisi seperti ini tidak bisa disembuhkan. Tidak, dokter, kami mohon. Demi masa depan Hime, tolong sembuhkan dia. Pas. Dari kostumnya dia apa ya, bangsawan samurai guys, karena dari kostum bajunya ya kayak gini kan, biasanya kan samurai tuh. Atau enggak orang-orang punya apa ya, kalau di Indonesia kayak apa tuh
kayak punya kerajaan-kerajaan kecil, keraton kayak gitu, hampir bisa lah kayak gini. Tiada cara. Dasar tidak berguna. Pergi kau, dokter gadungan. Iklan. Yang mulia, maaf saya lancang. Tapi saya pernah mendengar bahwa ada dukun sakti yang tinggal di kaki Gunung Kuro. Nah, di sini nanti mulainya guys, di sini nanti mulainya hal-hal mistis. Aku yakin nih. Konon katanya dia bisa mengobati berbagai penyakit. Bagaimana kalau kita meminta tolong dia? Dukun sakti ya? Cepat panggilkan dia. Dengan cara apapun itu. Baik, Tuan. Buat gua. Sang pelayan dengan segera mencari dan membawa dukun sakti itu ke istana, tempat Hime dan keluarganya menanti. Kalau Jepang sih biasanya dukun-dukunnya kayak dukun-dukun menggunakan boneka pudu atau menggunakan roh-roh ya, karena kan orang-orang Jepang percaya setiap barang itu mempunyai roh, kayak roh apa itu, siluman rubah, siluman siluman kayak apa itu bentuknya, kayak hantu, aku lupa apa nama hewannya itu teman-teman, kayak kayak katak dia tuh, gue lupa namanya itu teman-teman ya, kayak gitu hantu Jepang teman-teman. Gue gak bisa sebut namanya satu-satu ya, tapi ya kalau hantu Jepang ya unik-unik sebenarnya teman-teman. Gimana? Apakah anak kami bisa disembuhkan? Satu cara yang bisa membantu anak manis ini adalah hati segar dari janin yang masih hidup. Hati segar? Apa maksud Anda? Harus kau Hati katakan 2 segar kali. dari Bayi janin yang bayi. belum lahir. Janin yang Maka betul. berada di dalam kandungan ibunya. Ambil hatinya. Astaga. Itu satu-satunya obat untuk anak kalian. Lalu, apa yang kami lakukan selanjutnya? Berarti dia harus ngambil janin bayi yang udah, berarti dia harus ngambil hati janin bayi yang belum lahir teman-teman. Kayak apa itu namanya, janin yang belum jadi kayaknya itu, atau yang udah jadi ya. Setelah kalian menemukannya, berikan kepadaku. Akan kuurus sisanya. Akan segera kami cari secepatnya. Akhirnya ada cara untuk menyembuhkan anak kita. Sang majikan menyuruh pelayannya untuk mencari hati janin. Namun, pelayan itu malah lari dengan uang yang mereka berikan. Akhirnya, mereka meminta tolong pada pengasuh anaknya, Basan, untuk mencari hati yang masih segar dari janin yang masih hidup. Halo semua, Jangan lupa subscribe channel Bang Rizky Replay guys ya, beri dukungan kepada channelnya supaya makin berkembang dan dia pun makin sering upload guys. Oke? Langsung saja masuk ke videonya. jangan lupa Oke. klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Kami berdua tidak mungkin membunuh orang. Reputasi dan harga diri kami hancur nantinya. Basan, tolong bantu kami. Hanya kau yang bisa kami percayai. Maaf Tuan, tapi saya tak bisa melakukan itu. Itu bukan hal yang seharusnya dilakukan manusia. Basan, kau harus ingat. Iya sih, kalau orang-orang Jepang itu kan harga diri yang paling penting ya. Kalau satu kerajaan kan kayak harga diri yang paling penting kalau di Jepang ya. Apalagi kalau samurai, orang-orang kerajaan atau orang-orang yang punya jabatan ya, itu penting guys kalau sama orang Jepang ya. Siapa yang membayarkan pengobatan anakmu? Siapa yang mencarikan pekerjaan untuk anakmu? Kau dulu hanyalah gelandangan. Kalau tidak kami tolong, anakmu sudah mati di jalanan. Kami telah berbaik hati memberimu dan Kikyosan tempat tinggal, pakaian, dan makanan yang layak.
Kami perlakukan kalian berdua layaknya keluarga kami. Basan harus membantu kami. Basan tega membiarkan Hime jadi seperti ini. Tuan, Nyonya, ini saya terlalu berat untuk melakukannya. Ya, Tolong, cari orang lain saja. Terserah. Tapi ingat, apabila putri sematawayang kami mati, anakmu juga tidak akan bisa hidup. Dan akan kami pastikan seluruh dunia tahu Basan yang menyebabkan Hime tidak normal. Baik. Kasian banget ya pembantunya. Nggak dia yang salah, dia pula dia jadi korbannya gara-gara nggak mau dia nyari hati janin yang masih hidup. Saya akan lakukan, tapi saya mohon jangan sakiti Kikyo-chan. Kami Kyo-chan berjanji, namanya, bagus juga ya. asal Basan melakukan apa yang kami perintah. Bu, kenapa harus ibu yang pergi? Tolong jangan pergi. Kikyo anakku, ibu harus pergi sayang. Ada hal yang harus ibu selesaikan. Ya sih. Apakah ini tentang uang? Kalau ibu kepikiran soal uang, aku dan suamiku bekerja. Kita bisa menjaga ibu. Ibu jangan... Udah punya suami dia ya, udah punya suami. Kalau dibilang agak berat juga sih, kalau jadi pembantu orang-orang yang punya kuasa teman-temannya kayak gini sih. Kalau di kisah kita Jepangnya selama gue nonton ya. Pergi ya. Sebelum pergi, pengasuh tersebut berpamitan pada anak perempuannya dan memberinya omamori sebagai hadiah pernikahan anaknya. Nak, kamu bisa tumbuh sebesar ini karena bantuan dari Tuan dan Nyonya besar. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan hidup sekarang. Ya, betul juga sih. Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Ibu pasti akan segera kembali. Ibu, Tapi kalau aku nggak percaya dia kembali teman-teman, nggak percaya. Masih ada dampaknya. Ku mohon, jangan tinggalkan aku. Mendengar itu, sang anak hanya bisa menangis dan mengikhlaskan sang ibu. Setelah mencari di desa-desa sekitar, akhirnya Basan bertemu dengan ibu muda yang tengah hamil besar. Padahal sudah memiliki banyak anak. Ada 4 anak. 1 lagi masih di perut. Tempat tinggal mereka juga sudah tidak layak. Mereka pasti ragu untuk membesarkan 1 anak lagi. Maaf, saya dengar istri Anda akan melahirkan. Saya biasa membantu persalinan di tempat saya tinggal. Mungkin saya bisa sedikit membantu. Betul. Tapi kami tidak bisa membayar jasamu, Basan. Jangan mau. Mengetahui kapan istri saya akan melahirkan, tapi saja kami kesusahan. kalau Basan bisa membantu kami benar-benar bersyukur. Sebenarnya bukan uang yang saya inginkan, hanya 1 hal saja yang saya butuhkan. Apapun itu, Basan. Berikan aku hati janin yang masih ada di kandungan istrimu. Apa? Kau gila? Pergi! Jangan dekatkan istriku dan anakku. Pergi kau, tolong. Ada wanita gila mau mencuri bayiku. Pasti kau penyihir. Jangan dibilang kayak gitu kan. Apa? Dicuri kan jadinya nggak apa-apa. Kau bilang kayak gitu kan. Lalu nanti kena pukul. Aduh. Jahat kan? Tolong, ada penyihir. Tidak. Aku bukan penyihir. Oh ini nanti mungkin jadi hantu ya. Balas dendam dia kepada tuannya kan. Nanti aku yakin dia balas dendam dia kepada tuannya. Ibu tua ini mencurigakan. Dia terus-terusan menanyakan soal janin. Cih, dia pasti penyihir. Orang ini juga menakut-nakuti anakku. Harus kita usir. Jangan biarkan dia lari.
kenapa kalau bilang kayak gitu? Kan lebih baik janinnya dicuri dan dikolari. Kalau dibilang kayak gitu kan siapa mau? Kenapa? Aku hanya mencoba membantu. Aku hanya ingin membayar hutangku demi Hime sama, demi Kikyo. Semua warga desa akhirnya menemukan Basan, bersembunyi di semak-semak dekat pohon beringin tua. Mereka menyeretnya hingga ke istana kediaman bangsawan. Basan terus merontah kesakitan. Tuan, dia pengasuh istana ini bukan? Akui saja. Tuan, tolong aku. Aku melakukan ini semua untukmu dan Hime. Kami tidak pernah mengenalnya. Wanita ini Astaga, tega banget tuannya. Nanti lo dihantui. Udah aku duga kayak gini lo ceritanya. Udah aku tertebak ya. hanya mengaku-ngaku saja. Dia gila. Usir dia dari sini. Tuan, aku melakukan semua apa yang kau perintahkan. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Astaga. Warga yang lebih percaya perkataan sang bangsawan akhirnya menyeret Basan kembali ke hutan untuk dibuang seperti sampah. Menghembaskan badannya ke tanah dalam keadaan tangan terikat. Pergi kau. Kau kira kau bisa selamat di hutan oni itu? Jangan mimpi. Kau akan jadi makanan hantu. Nanti berendam dia kan. Kenapa? Apa salahku? Tidak, pergi. Jangan dekati aku. Oh, ada hantu pemakan tubuh manusia dan rohnya guys. Kayaknya sih kayak gini hantu Jepang sih biasanya aku dengar teman-teman. Berbulan-bulan, Basan bersembunyi di dalam gua karena rasa takut yang sangat besar. Hari demi hari dia lalui dengan suara-suara yang semakin terdengar keras di kepalanya. Aku hanya membantu. Hime, maafkan aku. Kikyo, ini bukan salah ibu. Maaf, apa ada orang di sini? Pergi, jangan dekati aku. Maaf, tapi di luar sedang hujan deras. Bolehkah aku menumpang berteduh di ujung gua ini saja? Terserah kau saja, jangan dekati aku. Terima kasih. Siapakah itu? Aduh, maafkan ibu ya nak. Kamu harus ikut jalan sejauh ini. Kau hamil? Astaga, tega banget nanti. Apa dia ngambil janin bayi itu? Astaga. Iya, aku tersesat. Aku sedang mencari seseorang di sekitar sini. Aku hanya butuh tempat aman sebentar saja. Tenang, kau akan aman di sini. Sangat aman. Kok tiba-tiba jadi seram tuh? Ini aku, Bu. Astaga, anaknya sendiri guys. Hah? Wah, deset. Tidak mungkin. Kikyo, tidak. Anakku, maafkan ibu, nak. Tolong, siapapun. Ibu, aku mencari ibu. Aku sedang hamil. Iya, nak. Ayo kita pulang. Tolong peluk aku. Badanku dingin, Bu. Iya, nak. Ibu tidak akan melepaskanmu kali ini. Maafkan ibu. Basan memeluk tubuh putrinya. Tadun.
Tapi tangisnya tak bisa menghidupkan apapun. Basan terus memegang dan mengelus kepala Kikyo, berharap Kikyo bisa bertahan. Namun, Kikyo meninggal di pangkuannya. Aduh, ibunya sendiri yang bunuh ya teman-teman. Suara tangisan berubah menjadi tawa gila, ditambah dengan suara bisikan-bisikan gaib. Hari berganti malam. Malam semakin lekat terlihat. Jiwa yang retak. Oh ini guys, dia kalau di kita Jepang, kalau ada orang-orang seperti ini yang kena depresi atau kena balas dendam, roh yang jahat udah bergabung dengan tubuh itu, tubuh manusia yang udah ingin membalas dendam. Tahu kayak gitu sih kalau dalam kalau cerita Jepang guys. Pernah aku dengar cerita ini teman-teman, maksudku kisah-kisah tentang kayak gini, tentang mitos-mitos Jepang teman-teman. Kini runtuh sepenuhnya. Sudah ya. 10 jam sudah hampir 1 jam. Oh ini guys. Segalanya, Kikyo, anakku, akan kubalaskan dendam ini. Nah kan tuh ini guys, yang mitos-mitos Jepang guys. Pasti kan pernah udah nampak hantu ini di cerita-cerita hantu Jepang tuh. Di sini guys. Sehingga aku nanti di cerita Suara apa itu? Semua apanya ini? Tuh kan. Semua nanti keluarga tuannya ini meninggal tuh. Tuan, bolehkah aku mengambil hati Tuan dan Nyonya? Ini untuk anak kalian sendiri. Gila, siapa kau? Berani-beraninya kau kemari. Cepat pergi. Pengawal. Shh, jangan berisik. Mereka semua sudah tidur lelap. Sekarang giliranmu. Makanya jangan membuat jahat teman-teman. Ini tempatnya. Semua meninggal teman. Nenek tua sialan. Hime, lari. Pergi dari sini. Pergi. Mati kau. Saya kok ceritanya semua mati guys. Apakah dia akan sebatang kara atau non? Hime saat ini sudah tumbuh dewasa dan cantik. Suaranya terdengar jelas, namun hatinya selalu kosong. Kini dia bekerja di pasar sebagai penjual ikan untuk menyambung hidup. Kamu ini cantik-cantik kok jadi penjual ikan? Ya, apapun kulakukan. Karena aku sudah tidak mempunyai orang tua sejak kecil. Semua harta dan rumah orang tuaku sudah habis terbakar. Hah? Gimana ceritanya? Saat kecil, aku tak pernah bisa bicara. Ibu menangis setiap malam, tapi satu orang selalu ada di sampingku. Dia selalu kupanggil Bajan. Tapi semenjak aku berumur 7 tahun, aku tak tahu kemana ia pergi. Lalu saat aku hendak berulang tahun yang ke-8, Bajan tiba-tiba datang dan membakar rumahku. Bahkan orang tuaku juga dibunuhnya. Aku masih mengingat wajahnya malam itu. Itu bukan wajah Bajan yang ku tahu. Dia seperti kerasukan iblis dan menjadi Oni Baba. Oh,
pernah gue dengar apa Unibaba guys. Coba cicing di Google ya. Coba cicing di Google nanti hantu Jepang Unibaba ya. Coba cicing di Google. Pasti kalian tahu nanti ya. Kalau gue udah pernah nonton cerita fullnya, cerita filmnya. Udah pernah aku nonton teman-teman tentang kisah ini. Udah pernah aku nonton. Jadi hampir persis lah kayak gini guys ceritanya guys. Hampir persis. Barusan kucok apa ini ya. Entah kenapa semenjak kejadian itu aku mulai berbicara. Aku berusaha mencari tahu soal Bacan. Namun menurut orang-orang hutan itu penuh bisikan dari roh yang diambil dan juga suara hantu wanita yang kehilangan segalanya. Sejak saat itu, kisah Onibaba tersebar ke penjuru dunia karena ia menunggu. Onibaba, sang pemakan hati bayi dan sang penjaga dendam. Jangan sih. Buset. Oke guys, seperti itulah cerita Bang Rizky Play untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian? Dan aku mohon izin untuk direksen channel Bang Rizky Play di sini. Semua hak ciptanya kepada channel Bang Rizky Play. Bagaimana menurut kalian dengan cerita ini? Coba kalian tulis komentar. Kalau misalnya ada video seram, kartun seram, cerita seram, boleh kalian tulis bawah komentar nama judulnya, maupun di TikTok atau dimanapun itu, oke? Biar bisa aku direksen. Dan mohon izin lagi untuk direksen channel Bang Rizky di Play di sini. Semua pertanyaan nanti aku kasih sama Bang Rizky Play. Oke, jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Bye bye.